Dimas Akun, Dimas Zubairil, Titi, Hanif, Ivan, Rizkia, Mahfud, Fauzan, Nanda, Naufal, Rizky Putra, Rizky Bandian, Yahya, Mustafid, Nailil, Ulum, Rasta Sandi, Rizky Haris, Zaid. Sekarang coba kalian perhatikan teman di sebelah kalian. Kenapa ketawa? Coba bandingkan, bisa membandingkan coba antara untuk hidup yang jelas. Saya kurus ini. Dengan teman yang sebelahnya. Untuk hidupnya sama atau beda? Beda. Warna kulitnya? Ada yang sama, ada yang beda. Rambutnya? Jarang semua. Ini nggak ada rambut. Nggak ada rambut. Kira-kira yang mempengaruhi semua perbedaan itu tadi apa? Jawabannya adalah karena adanya gen. Gen itu apa sih? Coba ada yang bisa menjawab salah satu saja. Gen itu apa? Sepengetahuan kalian. Tak usah lihat buku. Membawa apa? Membawa sifat, membawa informasi genetik. Kemudian pernahkah kalian mendengar tentang kasus pertukaran anak? Di rumah sakit sampai menangis ya. Sampai menangis karena anaknya tertukar. Untuk mengetahui anaknya itu anak kandungnya atau bukan, biasanya menggunakan apa? Tes DNA. Tes DNA. Selain untuk mengetahui orang tuanya, tes DNA yang kalian pernah ketahui bisa digunakan untuk apa? Penyakit keturunan. Membuktikan tidak kejahatan. Betul sekali, itu semua yang berkaitan dengan gen dan DNA. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang gen dan DNA yang merupakan materi genetika. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis apa sih hubungannya antara gen, DNA sama kromosom. Kemudian yang kedua, DNA itu kan sifatnya abstrak, maksudnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi diharapkan nanti kalian bisa membuat model DNA. Untuk pertemuan ini nanti kita merancang bagaimana sih untuk membuat model DNA. Substansi genetika. Perhatikan di sini dulu. Jadi yang termasuk materi genetika itu ada gen,
DNA, dan kromosom. Kalian perhatikan video berikut ini. Ini adalah sel unik dari semua jaringan hidup. Dalam sebagian besar sel manusia terdapat nukleus. Di dekat nukleus terdapat genom. Pada manusia, genom dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA. Tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Jadi, di dalam DNA terdapat gen itu merupakan pembawa informasi genetik. Bisa kalian perhatikan gambarnya di sini. Jadi, mulai dari DNA di sini terdiri atas basa nitrogen yang bentuknya bulat-bulat di situ, kemudian gula pentosa, dan ada basa nitrogen yang bulat-bulat dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri atas purin dan pirimidin. Untuk yang purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas guanin, dan sitosin. Nah, kalian perhatikan di situ pasangannya antara sitosin itu berpasangan dengan guanin. Kemudian di situ diikatkan atau dihubungkan dengan berapa garis? Sitosin dengan guanin 3. 3 di situ menunjukkan bahwa antara guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan timin dan adenin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya ini, nah di sini bisa kalian lihat dari untaian DNA ada bagian yang terdapat gen. Jadi gen itu terdapat pada DNA. Salah satu ada yang mengulangi lagi bagaimana urutannya mulai dari DNA sampai terbentuknya kromosom. Ya, silakan. Misalnya, ya, silakan. Di dalam DNA terdapat gen terdiri dari 3 struktur, yakni dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Untuk yang berat yaitu gugus fosfat, untuk yang di dalam yaitu terdiri dari basa nitrogen yang terdiri dari guanin dan sitosin yang diikat oleh 3 ikatan nitrogen, dan adenin dan timin yang diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya gen digulung oleh yang namanya protein histon. Gulungan itu disebut dengan nukleosom. Nukleosom membentuk untayan-untayan yang disebut kromatin, dan kumpulan kromatin disebut kromosom. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Guanin mesti gandeng sitosin ya, Bu? Iya, guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Jadi jumlahnya di dalam tubuh itu antara guanin dan sitosin kurang lebih sama. Begitu juga adenin dengan timin jumlahnya kurang lebih juga sama. Strukturnya DNA terdiri atas 3 macam. Apa saja tadi? 1. Gugus fosfat, 2. Coba dengan memperhatikan
Enggak usah menunjuk temannya, Pak Mas Agun. Ya, di situ sudah ada hafalannya, tinggal kasih keterangannya saja. Nah, ya. Mas Agun? Betul, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Ujan. Jadi kita bisa diketahui bahwa DNA akan didukung oleh protein. Di proteinnya namanya apa tadi di depan? Protein sel. Dan akan menjadi hubungan yang disebut nukleosom. Nukleosom akan berkumpul menjadi satu, disebut organoid, kemudian membentuk kromatin. Kromatin yang menjadi satu lagi, kemudian disebut kromonema. Kromonema yang mengeras akan membentuk kromosom. Ya, bukan saya menambah sedikit saja, bukan mengeras ya, memadat. Ya, jadi bayangkan saja seperti halnya apa namanya selang. Kalau mau memindahkan ke tempat yang lain, itu kan lebih enak jika belum, biar gampang membawanya. Jadi itu kromosom itu di packing jadi satu, biar mudah untuk. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat? Bisa. Mari kita coba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan contoh-contoh modelnya. Ada seperti itu contoh-contohnya. Kira-kira itu dari apa bahannya? Ya, terserah kalian nanti mau apa, silakan nanti dirundingkan ke kelompoknya masing-masing. Oke, kelompoknya saya bagi ya. Untuk kelompok satu Mustafir, Mas Agun, Vicky, Rizky Bagian. Kelompok dua Fauzan, Aslina, Ivan, Zaid, Nanda. Kelompok tiga Yahya, Zubairi, Naufal, sama Haris. Kelompok empat Raska, Batik, Iza, Rizky Putra, dan Ulu. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya, pilih ya kelompok satu. Ya, karena di sini kalian membuat proyek. Jadi ada 3 mata KKBD. Untuk yang pertama itu menentukan proyek dan merancang proyeknya. Jadi pada KKBD 1 nanti kalian diskusikan, tentukan alat dan bahan apa yang mau digunakan. Kemudian langkah kerjanya bagaimana dan menggambar desain proyek. Menggambar itu berarti disesuaikan dengan nanti ketika membuat modelnya itu ya sama dengan gambarnya, sama dengan desainnya. Baru setelah itu nanti kalian presentasikan. Itu kegiatan yang dilakukan hari ini. Untuk membuat proyeknya, membuat PDDNA-nya nanti dilakukan di ruang ya, di asrama. Oke, kemudian kalian kerjakan itu, silakan berdiskusi dengan kelompok. Saya beri waktu ya, sekarang jam berapa?
12, 30 menit selesai. Tak, insya Allah. Insya Allah. Jadi ini nanti kesepakatan saja untuk membuat modelnya, untuk perencanaannya kan sudah pada pertemuan sekarang. Kemudian membuat modelnya itu di asrama ya selama 1 minggu. Nah, progresnya bagaimana itu kalian tuliskan di LKPD 2. Siap. Tuh. Kemudian pertemuan berikutnya berarti minggu depan produknya itu sudah jadi, modelnya sudah jadi dan dipresentasi. Siap. Ya. Atau yang sudah kamu gambar itu ditempel. Gambarkan. Jelek juga kayaknya ini. Ya, dari ini aku jadi hewan. Halo. Ya, disisihkan dulu. Terus ini nanti berarti kan jumlahnya ini misalkan kita pakai apa? Stick. Stick. Nah, pakai stick, pakai stick itu nanti berarti kalau ini jumlahnya ada berapa isi dulu tentu pakai 10, diskusinya juga 10. Terus sama ini antara X sama G itu ada berapa ikatan tadi? Ya, nanti di sini gambar dikasih gambar garis A sama T. Ya, di dalam ada Oh, masih gambar ya. Satu, dua, tiga. Gambarnya belum jadi ya. Gambarnya gimana? Sudah jadi? Proses. Sembarang sebenarnya apa? Saya makanya sudah terserah mau pakai apa? Yang sekiranya apa namanya? Sekiranya rapat tambah support. Terus itu tadi yang bulan-bulanannya pakai apa? Plastisin. Plastisin. Kan nanti dicoba dulu ya Pak, kalau pakai plastisin itu nanti kagotan atau enggak? Kalau misalkan terlalu berat nanti bisa diganti pakai styrofoam. Styrofoam kan enteng loh. Kayak apa? Iya, ada awal dulu gitu. Salah sendiri pakai apa? Misalkan dibuat
itu kan guys saja. Gambarnya harusnya malah persis dengan nanti model yang kamu buat. Sama seperti halnya arsitek itu kan menggambar rumah, nanti hasilnya ya seperti gambarannya itu. Sesuai. Nah, jumlahnya ya sesuai. Kalau ketiknya ada 4, berarti ininya kan juga 4. Kira-kira ini lebih jelasnya berapa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang dan yang pertama akan diterangkan oleh Utama Tanah. Baik, untuk pembuatan desain proyek DNA, alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu gunting, alat tulis, cutter, garis, kuas, dan bahan yang kami butuhkan adalah plastisin, stick es krim, tusuk gigi, cat air, lem, styrofoam, stick galon, dan kertas karton. Untuk langkah kerja, yang pertama tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat gugus fosfat dari bulatan kecil plastisin. Yang ketiga, membuat gugus gula pentosa dari bulatan besar plastisin dan warnanya dibedakan dari gugus fosfat. Untuk yang nomor 4, mencat stick es krim sesuai pasangan jenis basa nitrogen dengan warna yang berbeda, yakni sitosin, adenin, guanin, dan timin dengan warna yang berbeda. Yang nomor 5, memasang stick es krim pada stick galon menggunakan lem dengan gerakan memutar. Nomor 6, memasang gugus gula pentosa pada sisi kanan kiri stick es krim. Nomor 7, memasang gugus fosfat pada gugus gula pentosa dengan tusuk gigi. Nomor 8, memasang desain proyek DNA pada styrofoam yang dijadikan sebagai alas. Nomor 9, menempelkan keterangan-keterangan pada alas styrofoam. Terus selanjutnya desain proyek pembuatan DNA kami bisa dilihat pada gambar ini. Untuk garis ini stick es krim, terbuat dari stick es krim menunjukkan basa nitrogen. Untuk bulatan besar menunjukkan gugus gula pentosa dan bulatan kecil menunjukkan gugus fosfat yang berhubungan dengan tusuk gigi. Nanti setelah desain DNA jadi ditancapkan ke styrofoam yang dijadikan sebagai alas. Itu penjelasan dari kami. Ada yang ditanyakan? Kita lihat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan atau tidak? Jelas ya. Sudah, kalau tidak akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Silakan. Laskar, dulu. Laskar. Saya mau memberi pertanyaan masing-masing kelompok 1 saja. Siap. Untuk kelompok 1. Saya Kelompok 1. DNA komponennya apa saja?
gugus fosfat, ada Basa hidrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Terus purinnya sitasin dan dua pirimidin berupa toksi dan sitosin. yang lain kelompok 4. Bagaimana hubungan antara gen, DNA, dan kromosom? Silakan, siapa yang mau jawab? Gen adalah segmen molekul DNA. DNA yang melipat protein histone disebut nukleosom. Kumpulan nukleosom disebut kromatin. Pada saat sel membelah, kromatin akan memadat dan membentuk kromosom. Betul sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Masih tidak Kalau ada. tidak ada, berarti tugasnya nanti membuat apa? Desain proyek. Membuat proyek Pembangunan. model DNA. Pembangunan yang dibangun adalah model DNA. Dan kalian tidak ada yang ditanyakan? Tidak, belum. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Jadi ini nanti yang ditempel bisa kalian masukkan di laporannya biar tidak semua. Ya kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Wali itu. bisa di sekarang atau mungkin oh ya ini sudah melihat ya tadi. Jadi kesimpulannya itu pada untuk membuat berbagai macam model bisa menggunakan bahan apa saja. Plastisi. Plastik, Styrofoam. mungkin bisa kita Pakai. Kenjeran nanti terus ujung-ujungnya kamu makan ya. Itu nanti nggak tahan lama, paling 5 menit ditancapkan sudah langsung masuk. Belum ditancapkan sudah hilang. Belum sampai di dalam sudah hilang. Oke, ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kita ucapkan dalam bersama-sama.